Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Sekarang masuk dalam bab al-faraid atau ilmu waris, atau hadis-hadis yang membahas tentang warisan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperincikan pembahasan ilmu waris lebih terperinci daripada pembahasan tentang salat, puasa, zakat, dan haji. Kenapa demikian, Pak? Karena dalam permasalahan warisan banyak orang yang berbuat zalim, banyak orang yang mengambil hak orang lain. Terlebih lagi harta ini banyak setannya, banyak, Pak. Contoh kayak di Sulawesi sana, sistem bagi rata, tanpa memandang anak laki-laki, anak perempuan, semuanya disamaratakan. Di Bali sana, di mana perempuan tidak dapat, yang dapat hanya laki-laki saja. Paham, Pak? Di Sumatera Barat sana, yang dapat hanya perempuan, laki-laki enggak dapat warisan. Di dalam Islam, jika ada seorang meninggal dunia, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Contoh, kalau harta yang ditinggal 30 juta, maka 20 juta bagi anak laki-laki, 10 juta bagi anak perempuan. Kenapa laki-laki begitu banyak bagiannya, Pak? Karena laki-laki itu menanggung. Dia nanti menanggung ibunya, menanggung saudari perempuannya. Paham, Pak? Sementara perempuan itu ditanggung. Ibunya kalau dia nikah lagi nanti ditanggung sama suaminya. Saudara perempuannya kalau dia nikah ya sudah ditanggung sama suaminya. Paham? Maka Allah dengan sikap adilnya dia melebihkan laki-laki dibanding perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayaini. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Di sana lagi kita dapati, Pak, banyak kasus di mana ketika ada suami meninggal dunia, ada ahli waris istri, kemudian anak-anak, si istri ini menguasai harta, tidak mau dibagi ke anak-anak. Padahal istri hanya dapat 1/8. Kalau suami meninggalkan harta 80 juta, si istri hanya dapat 10 juta. 70 jutanya buat anak. Tapi banyak kasus di lapangan di mana Bapak si istri mau menguasai semua. Makanya lebih parah lagi kalau dia nanti nikah, dapat suami baru. Akhirnya suami yang kedua ini menguasai harta, akhirnya si anak terlantar. Padahal anak lebih besar bagiannya 7/8. Di sana banyak lagi kasus di mana tak kala ada seorang suami meninggal, ada ahli waris istri, ada wali anak. Ternyata dia masih punya ibu. Paham, Pak? Ibu enggak dikasih. Padahal ibu mendapatkan 1/6 dari harta si mayit. Maka Allah perincikan, Pak, di surah An-Nisa mulai dari ayat 7 hingga ayat 13, kemudian diulang lagi di ayat 176 di surah An-Nisa. Lebih terperinci daripada pembahasan sholat, puasa, zakat, dan haji.
Agar apa? Agar manusia tidak berlaku zalim dalam pembagian harta warisan. Ada lagi di sana kasus di mana ada orang meninggal, harta tidak dibagi-bagi, sampai keburu mati ahli waris ini, harta juga belum dibagi. Paham, Pak? Sampai ada istilah di lapangan itu, nanti dulu aja nah, tunggu masih basah kuburan bapakmu, sudah ngurusin apa? Sudah ngurusin warisan. Enggak, segera mungkin apa, Pak? Dihitung. Kalau hari itu meninggal, segera mungkin dihitung. Kalau bisa segera mungkin dibagi. Karena warisan itu adalah wasiat Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini. Allah wasiatkan kalian agar apa, Pak? Agar segera mungkin membagi warisan. Tapi kita dapati di lapangan apa, Pak? Enggak seperti ini. Bahkan yang sudah ngaji, bahkan ada yang ustadz pun enggak mau membagi-bagi harta warisan yang ada. Enggak enak lah, enggak inilah, macam-macam lah. Nah, kita akan mendapatkan penjelasan terperinci dari Allah dan Rasul-Nya di dalam hadis-hadis yang kita akan bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa liuli rajulin zakarin, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, berikanlah bagian ahli waris yang mendapatkan jatah dari Allah. Karena kita tahu, Pak, tadi Allah turun langsung membaginya. Maka ada jatah masing-masing. Anak perempuan dapat setengah jika dia tunggal, tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan jika dia lebih dari satu dapat 2/3. Istri jika ada anak si mayit maka dapat 1/8. Mau dia 2 atau 3 atau 4 dia dapat 1/8. 1/8-nya nanti dibagi-bagi. Paham? Kalau si mayit nggak punya anak, ahli warisnya istri, maka istri dapat 1/4. Ibu dapat 1/6 jika si mayit punya anak. Jika si mayit tidak punya anak, ibu dapat 1/3. Sudah ada jatahnya masing-masing, Pak. Nah, nanti yang sudah dapat jatah ini yang didahulukan. Paham? Nanti kalau sudah dibagikan, baru dikasih laki-laki sisanya. Contoh kasus gini, Pak. Ada seorang meninggal. Ahli warisnya 1 istri, 1 anak laki-laki. Paham? 1 istri, 1 anak laki-laki. Istri dapat 1/8. Paham? Sisanya berapa, Pak? 7/8 bagi laki-laki. Contoh kasus lagi, ada seorang meninggal, ahli warisnya ibu dan paman. Dia punya paman. Di sini ketemu ibu dan paman. Ibu dapat 1/3, paman dapat sisa. Berapa sisa di sini, Pak? 2/3. Paham? Contoh lagi kasus di mana ada seorang meninggal, ahli warisnya anak perempuan sama bapak. Anak perempuan sama bapak. Anak perempuannya dapat setengah. Sisanya siapa? Sisanya buat si bapak. Paham? Jadi kalau dalam pembagian nanti warisan, kita cari dulu ini berapa nih jatahnya nih. Semuanya sudah Bapak sudah dijelaskan di surah An-Nisa. Bapak nanti tinggal baca aja. Mulai dari ayat 11, 12, 13 Allah perincikan. Di ayat 176 Allah sebut lagi. Paham? Ada masing-masing jatahnya. Jadi orang yang mendapatkan jatah itu yang didahulukan.
An Usamah bin Zaid anna Nabiyya qala la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafira al muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi hartanya kepada orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya kepada orang muslim. Dalam pewarisan Pak, itu tidak berlaku kalau sekiranya ikhtilafuddin, beda agama. Contoh, kita orang tua muslim, anak kita ada yang murtad. Paham Pak? Anak kita ada satu orang yang murtad. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka si anak yang murtad ini tidak dapat warisan. Kenapa? Karena beda agama. Atau sebaliknya, kita yang mati, anak kita yang kita yang masih hidup, anak kita yang murtad ini yang mati, maka kita tidak dapat warisan dari anak kita yang murtad ini. Kenapa? Karena beda agama. Paham? Contoh qadarullah nih, kita punya istri kita orang Kristen. Paham? Dibolehkan Pak, muslim laki-laki nikah sama ahlul kitab Kristen atau Yahudi. Nah, istri kita Kristen, kaya raya, meninggal, maka kita tidak dapat warisan darinya. Kenapa? Karena beda agama. Lantas gimana? Ya sudah, minta aja sama dia sebelum dia mati, ya kan? Contoh orang tua kita orang Kristen, sudah kok kayaknya mau mati sudah ini. Sudah disiasatin memang, diminta memang sebelum apa? Sebelum dia isdat. Paham Pak? Karena kita nanti nggak dapat. Paham? Jadi ini keputusan dari syariat bahwa jika ada perbedaan agama, meskipun nanti dia keluarga, anak bapak gitu, saudara, paman, ponakan, maka tidak ada si pewarisan di situ. Jadi anak-anak yang beda agama jangan dekat-dekat kalau orang tuanya meninggal dunia. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin faqadan nabiyyu li bintin nisfi wa li bintil ibn sudus takmila sulusaini wa ma baqiya falil ukhti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan putusan Pak, di mana disodorkan kepada Nabi ada sebuah kasus. Ahli warisnya pertama anak perempuan satu orang, paham? Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah Pak? Tadi kita ulangi, anak perempuan satu, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari perempuan satu kandung. Saudari perempuan sekandung ayah, paham? Atau ibu, terserahlah. Maka Nabi SAW memutuskan si binti ini, anak perempuan ini, satu orang dia dapat setengah, paham? Dapat setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Penyempurna 2/3. Kita samakan dulu pembilangnya Pak. 1/6 dengan 1/2. 1/6 tambah 1/2. Kita samakan dulu pembilangnya kan Pak ya. 1/2 ini sama dengan 3/6 kan? Kita tambah 1/6 tambah 3/6 sama dengan 4/6. 4/6 ini kita kecilkan jadi berapa? 2/3. Paham? 2/3. 2/3. Jadi apa? Setengah bagian anak perempuan berarti apa? 3/6. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Nah, sisanya berapa sisanya Pak? 2/6. Ya kan? 2/6 sama dengan 1/3 kan? Nah, 2/6 ini buat saudara perempuan. Paham? Saudara perempuan siapa ini?
Si ayahkah atau si bapakkah yang meninggal? Paham? Kalau kita uangkan, taruhlah harta bapak yang ditinggalkan tadi 60 juta. Berarti bagian si anak perempuan berapa, Pak? 30 juta. Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki berapa? 10 juta. Paham? 20 jutanya buat siapa? Saudara ayah. Paham? Saudari ayah. Kok banyak betul saudari ayah? Iya. Itulah pembagian dalam syariat. Ingat Pak, cucu yang dapat warisan hanya cucu yang disambungkan oleh anak laki-laki. Paham? Jika cucu disambungkan oleh anak perempuan, maka cucu tadi nggak dapat warisan. Paham? Karena anak perempuan itu Pak pemutus nasab sekaligus pemutus warisan. Paham? Contoh, kalau kita punya anak perempuan Pak, terus dia nikah, punya anak dia, berarti itu cucu-cucu kita kan? Nah, ketika kita meninggal, cucu kita ini nggak dapat warisan. Kenapa? Karena dia dihubungkan oleh anak perempuan. Atau cucu kita ini yang meninggal, kita masih ada, kita juga nggak dapat warisan dari cucu. Kenapa? Karena yang menghubungkannya adalah anak perempuan. Harus yang menghubungkan apa Pak? Anak laki-laki. Nah, anak perempuan di sini karena kenapa dia dapat setengah? Karena dia tunggal sendirian. Kalau dia berdua sama ada 2 anak perempuan, maka nanti jatahnya 2/3. Paham Pak? Si cucu nanti nggak dapat. Kenapa? Karena 2/3-nya habis. Sementara dia dapat 1/6, ini hanya penyempurna 2/3. Pusing-pusing Pak ya. Harus ada papan tulis ini. Ini abstrak soalnya ini. Bapak, berapa istri, berapa anak? 1 istri 4 anak. Masih ada ibu bapak? Nah, ibu masih ada. Anaknya apa tadi? Laki-laki, perempuan? 2 laki-laki, 2 perempuan. Ketika antum meninggal dunia, istri dapat 1/8, kemudian ibu dapat 1/6, dan anak dapat sisa. Paham? Ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, anak dapat sisa. 6 dan 8 KPK-nya 24. 24 bagi 6 sama dengan 4, 24 bagi 8 sama dengan 3, sisanya 17. 17 nanti dibagi anak-anak tersebut. Gimana cara pembagiannya? Anak laki-laki dikali 2. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2 6. 17 bagi 6. Nah gitu Pak. Bapak lagi. Berapa istri, berapa anak ibu bapak? Sama ya Pak ya? Bedanya? Berarti sama, istri dapat 1/8, anak dapat 7/8. Cuma 7/8-nya nanti dibagi 5. Paham? Karena di situ ada 5 kepala. 1 laki-laki dikali 2, kemudian anak perempuan 3 kali 1, 3. Nampak? An Abdullah bin Amr qala Rasulullah la yatawarasu ahlu millataini. Ini sama dengan sebelumnya Pak, di mana perbedaan agama tidak saling mewarisi satu sama lain.
An Imran bin Husain qala ja'a rajulun ilan nabi faqala inna ibni mata. Ada seorang pemuda Pak datang kepada Rasulullah bertanya, sesungguhnya cucu laki-lakiku dari anak laki-laki meninggal dunia. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti nyambung nih. Famali min mirasihi, berapa yang aku dapatkan dari warisannya? Paham? Warisan cucu ini berapa yang aku dapatkan? Maka kata Rasulullah, lakas sudus, bagimu 1/6. Paham Pak? Kakek dapat 1/6 jika tidak ada bapak. Ini syaratnya. Kakek dapat warisan jika tidak ada apa? Tidak ada bapak. Kalau ada bapak, maka bapak lebih berhak mendapatkan 1/6. Paham? Karena yang dekat nanti menghalangi yang jauh. Paham Pak? Kan kakek lebih jauh posisinya ke cucu daripada bapak kan? Bapak ke anak, kakek ke cucu. Falamma wallada'ahu faqala lakas sudus akhar. Tak kala orang ini berpaling, Rasulullah memanggil lagi, sini, bagimu 1/6 lagi. Dia berpaling lagi dipanggil, bagimu 1/6. Ini kalau bapak, kalau tidak ada lagi ahli waris yang lain. Maka si kakek ngambil semua harta cucu. Paham? Kalau tidak ada ahli waris yang lain, dia pewaris tunggal dari harta cucunya. Maka seluruh harta cucu tadi kemana? Ke kakek. Tapi kalau ternyata si cucu ini punya istri, punya anak, paham? Punya saudara dan yang lainnya, maka si kakek nanti dapat 1/6. Ini sudah ketentuan apa Pak? Ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Wa ibn Buraidah an nabihi anna nabiyya ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Pak bahwa nenek akan mendapatkan 1/6 dari harta cucu jika tidak ada di bawahnya. Siapa di bawah nenek ini Pak? Ibu. Maka nenek itu ada 3 jalur Pak ya. Ada 3 jalur. Nenek dari ibunya ibu. Paham? Nenek dari ibunya ibu. Dan nenek dari ibunya bapak. Sudah? Kemudian yang ketiga adalah nenek dari ibunya buyut. Buyut dari bapak. Paham? Kita punya bapak nih. Paham bapak? Bapak kita punya bapak. Ini namanya apa? Kakek. Di atasnya kakek ada lagi apa? Bapaknya kakek. Ini namanya apa? Buyut. Ibunya buyut. Ini apa? Juga dapat warisan. Paham? Ibunya buyut. Ini kalau di Arab masih bisa dapat Pak. Tapi kalau di Indonesia sulit dapat. Karena kita rata-rata nikahnya sudah di umur 20 lebih. Ada yang umur 30 tahun. Sehingga baru umur, taruhlah dia nikah umur 30 Pak. Taruhlah kita di bawah itu, 25 lah dia nikah. Paham? 25 dia nikah. Taruhlah di umur 26 dia punya anak, dikarunia anak kan. Kemudian nanti anaknya nikah lagi di umur 25. Paham? Di umur 26 baru dia apa? Baru dia punya anak. Umur 50 bapak ini baru dapat cucu. Paham Pak? Kemudian anaknya si tadi nikah lagi. Umur 75 tahun baru dia dapat apa? Cicit. Paham? Baru dia dapat cicit. Sementara orang Arab Pak, umur 13 tahun sudah nikah. Paham? Umur 14 tahun sudah punya anak.
Umur 28 tahun sudah punya cucu. Paham? Umur 30 lebih dia sudah punya cicit. Itu pentingnya Bapak nikah muda. Jangan terpengaruh sinetron pernikahan dini. Ada sinetron apa? Pernikahan dini. Seakan-akan isinya apa? Keburukan pernikahan apa? Pernikahan muda itu. Akhirnya anak-anak kita terpengaruh nggak mau nikah apa? Nggak mau nikah muda. Padahal dengan nikah muda dia apa? Berusaha menjadi sosok seorang yang mandiri, punya tanggung jawab. Dia seorang suami, dia seorang ayah yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya. Paham Pak? Ini sampai umur 30 masih kita biayai. Kuliah lah, nikah kita biayai, carikan kerja, nggak dapat kerja, kita kasih uang terus. Akhirnya anak kita nggak mandiri. Nah gitu Pak. Jadi kita sulit untuk apa? Dapati cicit kita itu sulit banget. Kenapa? Karena terlambat tadi menikah. Kalau orang Arab kayak Syekh Abdul Razak itu Pak, segitu kelihatannya masih segar, itu sudah punya cucu cicit. Paham Pak? Cucu cicit. Bukan cicit lagi ya, cucunya di bawahnya lagi cicit. Dia punya. Kenapa? Nikah muda anak-anaknya. Anil Miqdam ibni Ma'di kariba qala Rasulullah al-khalu warisun man la warisalahu. Khal itu Pak di dalam bahasa Arab adalah saudara laki-laki ibu. Namanya khal. Kalau saudara laki-laki ayah namanya ammun. Paham? Bedakan? Khal, ammun. Kalau ammun itu dapat warisan. Paham? Ketika ponakannya meninggal dunia, maka si amun ini, paman dari ayah ini, dapat warisan dari ponakannya. Paham Pak? Kalau kholun, saudara ibu, kita di Indonesia bingung ya antara membedakan, semuanya sama ya, om, tante, acil. Kalau julak apa? Julak. Sama juga ya, tante ya. Om, pokoknya om, semuanya om, mau dari jalur ibu, jalur bapak, semuanya om, tante sama. Nah, kalau dalam bahasa Arab Pak dibedakan. Kholun itu apa? Saudara ibu. Amun saudara ayah. Perempuannya kholatun, ammatun. Paham? Nah, kholun ini Pak dapat warisan kalau tidak ada ahli waris yang lain. Paham? Maka saudara ibu nanti dapat warisan menggantikan posisi ibu. Paham? Menggantikan posisi ibu. Tapi kalau sekiranya ketemu nih Pak antara kholun dan amun, maka kholun nggak dapat, amun yang dapat. Paham? Siapa di sini yang punya ponakan, Pak? Tahu kan ponakan? Ponakan itu saudara, anak saudara, ibnu ammin, ibnu akhi, anak saudara. Ketika ponakan kita atau anak saudara kita meninggal dunia, nah kita lihat posisi kita. Saudara kita ini perempuan kah ataukah laki-laki? Paham? Kalau ternyata saudara kita ini adalah perempuan, berarti kita namanya apa Pak? Kholun, nggak dapat warisan. Kalau saudara kita adalah ayahnya, berarti kita amun, kita dapat warisan. Tapi tentu harus dilihat lagi, dipertimbangkan lagi yang lain. Kalau masih ada saudaranya dia Pak, si ponakan kita ini punya saudara, paham? Maka kita nggak dapat. Atau dia ternyata punya ayah, masih ada bapaknya, kita juga nggak dapat. Atau dia punya kakek, kita juga nggak dapat.
Atau kalau dia punya anak laki-laki, selesai kita Pak. Anak laki-laki itu sangat kuat dia. Menyiku saudara, menyiku paman, semua dia sikat kalau apa? Kalau anak laki-laki. Dia dapat sisa, tapi sisa yang harus paling banyak kalau anak laki-laki itu. Jadi tadi apa Pak? Kholun atau saudara ibu dapat warisan kalau tidak ada ahli waris yang lain. An Abi Umamah bin Sahlin qala kataba ma'i Umar ila Abi Ubaidah anna Rasulullah qala Allah wa rasuluhu maula man la maula lahu wal kholu warisun man la warisa lahu. Ini sama sebelumnya, yaitu khol, paman dari ibu, dapat warisan kalau tidak ada ahli waris yang lain. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stahalla mauludu warisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan putusan Pak, apabila si anak istihalla itu sudah ada suara, dia lahir dalam keadaan selamat, maka dia berhak mendapatkan warisan. Kalau qadarullah nih Pak, baru lahir anak ini, ayahnya meninggal dunia, paham? Maka si anak ini dapat warisan. Kenapa? Karena dia lahir dalam keadaan hidup. Kalau sekiranya kita balik sekarang Pak, dia orang tuanya, bapaknya meninggal dunia, terus dia lahir dalam keadaan juga mati, maka si anak ini tidak dapat warisan. Paham? Nah sekarang yang jadi masalah adalah ketika dia masih di dalam rahim. Paham? Masih di dalam rahim. Maka kita lihat kalau sekiranya dia sudah ditiupkan ruh atau sudah berumur 4 bulan, maka ketika ayahnya nanti meninggal dunia Pak, dia dihitung keberadaannya. Paham? Dihitung keberadaannya. Pertama, keberadaan kalau sekiranya dia hidup. Yang kedua, keberadaan kalau sekiranya dia mati. Kemudian karena dulu Pak belum ada alat yang canggih, belum ada USG gitu ya, belum tahu apakah si janin dalam rahim ini laki-laki atau perempuan, kembar atau enggak, berapa jumlahnya enggak ketahuan. Maka sistem perhitungannya nanti perkiraan. Paham? Perkiraan laki-laki, perkiraan perempuan, perkiraan kembar laki-laki, perkiraan kembar perempuan, perkiraan kembar laki-laki dan perempuan. Intinya apa Pak? Kalau sekiranya ada kehidupan di dalam rahim tersebut, janin itu, maka ketika ayahnya meninggal dunia, dia dihitung sebagai apa? Ahli waris. An Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah laisa lil qatili minal mirasi syai'. Rasulullah bersabda, orang yang membunuh pewaris itu tidak mendapatkan warisan. Contoh gini Pak, ada orang tua kaya raya, kemudian anaknya ini kere, nggak punya pekerjaan, kepengennya gimana orang tua saya ini bisa cepat mewarisi hartanya ya. Udah dia terpikir apa, dia sikat aja, dia bunuh aja, atau dia dorong orang tuanya meninggal. Biar apa Pak? Biar dia cepat warisi hartanya. Maka si anak ini diharamkan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia istijal, terburu-buru. Belum waktunya dia apa? Kepengen cepat-cepat. Paham? Atau kita berikan contoh lagi. Ada seorang suami nih, sudah dalam keadaan sudah lama sakit, kena stroke lah, diabetes lah, macam-macam penyakitnya. Istrinya juga sudah lelah ngurusin gitu,
Tapi dia kaya raya, ada emasnya 74 kilo. Gimana caranya bisa diwarisi? Ya dia racuni aja pakai baygon suaminya, mati. Si istri ini nggak dapat warisan. Kenapa Pak? Karena dia istijal. Man istajala qabla awanihi uqiba birihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu padahal belum waktunya, maka dia diharamkan mendapatkannya. Atau sebaliknya kita buat lagi contoh Pak, di mana ada seorang suami sakit keras, dia kaya raya, tapi istrinya nggak mau ngurusi, sibuk selingkuh, sibuk ke sana ke mall kemana gitu, nggak diurusi suaminya ini. Akhirnya suaminya terpikir, saya ceraikan aja ya istriku ini biar dia nggak dapat warisan nantinya. Paham? Itu yang dia pikirkan Pak. Dia mau ceraikan, cerai hidup. Maka dalam hal ini si suami ini terburu-buru. Belum saatnya putus, dia sudah putuskan. Maka dalam hal ini, ketika nanti si suami ini meninggal dunia, istri tetap dapat warisan. Meskipun dia sudah ceraikan. Karena siasat buruknya tadi Pak. Padahal nanti akan ada cerai mati. Tunggu aja, jangan cerai hidup dulu. Paham? Untuk tidak mendapat, agar tidak memberikan warisan kepada istrinya. Paham? Nah seperti itu Pak. Tinggal berapa menit lagi? Kita beralih ke tanya jawab kali. Barangkali ada yang bertanyakan Pak. Itu pakai mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus yang terjadi, ini kisah nyata, bahwa si mayit itu punya saudara, namun si mayit ini belum berkeluarga, terus meninggal. Dan saudara ini ada laki-laki, ada perempuan. Ini bagaimana Ustaz untuk pembagian warisnya? Terima kasih. Itu aja yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutkan di surah An-Nisa ayat 176 Pak. Ini namanya kalalah. Di mana seorang itu meninggal dunia, dia tidak punya ahli waris kecuali saudara. Maka saudara ini nanti dihitung 21 juga. Saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1. Paham? Ini kalau dia tidak punya atas, bawah, kiri, kanan nggak punya, dia punya saudara aja. Kalau dia masih punya ayah, saudara nggak dapat. Paham? Tapi kalau tadi nggak ada yang lain sudah saudara ini aja, maka saudara nanti 21 tadi Pak, 2 laki-laki 1 perempuan. Tinggal dihitung aja berapa jumlah saudara laki-laki, berapa jumlah saudara perempuan. Kalau nih satu-satu nih, 1 laki-laki 1 perempuan, berarti 3 kan? Maka seluruh harta tadi dibagi 3. Hasil pembagiannya tinggal dikali 2 dan dikali 1. Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga bapak ibu, tapi dia nggak punya anak. Hanya mengangkat anak angkat. Kemudian sama ponakan yang ponakan ibu yang ikut di keluarga itu. Kemudian bapak meninggal, ibu masih. Terus tidak lama selanjutnya ibu meninggal. Nah ini gimana nih warisannya Pak? Kan secara Islam ada, tetapi kemudian ada juga secara perdata. Nanti gimana ininya? Tadi ada Pak Sutri, ibu bapak gitu ya. Yang meninggal duluan siapa Pak? Yang meninggal duluan bapak. Bapak, ada harta? Ada. Ada harta. Ahli warisnya berarti istri? Istri sama, ya sudah. Istri aja, ke atas, ke bawah, samping nggak ada lagi. Tadi ponakan? Ponakan ini anak siapa? Saudara? Anak dari keluarganya si ibu. Oh gitu. Kemudian dia punya anak angkat? Punya anak angkat. Punya anak angkat. Dia nggak punya lagi sepupu berapa kali gitu? Si ayah ini? Nggak ada yang tahu.
Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Waris Karena tunggal ya. sudah terpisah lama sama keluarganya. Nggak ada. Maka si ibu di sini statusnya istri, dia dapat 1/4 Pak. 1/4. Sisanya nanti diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Adapun si anak angkat tadi nggak dapat karena nggak ada yang menghubungkan ke si mayit, kecuali tadi si mayit sudah berwasiat untuk memberikan kepada anak angkatnya, nanti dikeluarkan 1/3 dulu sebelum dibagi ke istrinya. Nah kayak gitu Pak. Yang lain Pak? Ya baik, saya tes. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, ya jujur saya tadi agak kemudian masih mengawang-awang nih penjelasannya Ustaz. Ini ternyata pembagian waris ini cukup ini nih pembagiannya. Namun saya kebetulan praktisi hukum Ustaz. Praktisi apa? Praktisi hukum. Ya. Yang ingin saya tanya, kalau dari penjelasannya Ustaz, maka pada dasarnya ini kan pembagian warisan ini sifatnya syar'i ya. Kalau kemudian tidak dilakukan maka atau tidak dibagi seperti yang Ustaz bilang, maka kan hukumnya haram ya, pemahaman saya Ustaz. Iya, mengambil harta orang. Ya. Nah, saya coba sandingkan dengan kemudian yang berlaku di negara kita. Di negara kita ini kan kompilasi hukum Islam Ustaz. Mulai dari kemudian peraturan yang berlaku dan bahkan apa yang diterapkan oleh para hakim di pengadilan agama. Ada beberapa putusan yang cukup jauh dari yang beberapa Ustaz jelaskan tadi, itu kan. Nah ini saya bingung ketika kemudian itu diberlakukan tidak seperti tadi kan saya bilang bahwa ketika tidak diberlakukan maka haram. Kami sandingkan dengan hukum di negara Indonesia yang menggunakan kompilasi hukum Islam, dan itu pun juga diwujudkan dalam sebuah putusan. Kalau itu tidak sesuai dan itu haram, maka pertanyaan saya, yang kemudian harus menanggung dosanya ini di mana ini Ustaz? Apakah yang buat peraturan atau justru hakim nih yang memutus berbeda dengan apa yang diatur oleh negara kita? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya memahami bahwa anak yang kemudian di luar nikah istilahnya gitu, kan itu untuk menggunakan bin bapaknya saja kan haram. Kalau misalnya dia hamil duluan, lalu kemudian saya mendapatkan penjelasan daripada salah satu Ustaz saya lihat di TikTok, Ustaz Abdul Somad menyatakan bahwa kalau hamil di luar nikah, sebelum nikah, menggunakan bin bapaknya saja walaupun dia dinikahkan itu kan haram. Iya kan? Nah, untuk pembagian warisannya itu seperti apa gitu loh Ustaz. Kalaupun dia kan sederhananya bahwa kalau misalnya dia sudah hamil di luar nikah lalu kemudian dinikahkan, secara fisik kan dia memang anak daripada laki-laki tersebut. Namun ketika dinikahkan dan dia dilahirkan menggunakan bin bapaknya saja haram, bagaimana perhitungan dengan warisnya itu tadi? Itu terima kasih Ustaz. Iya, pertanyaan pertama tadi tentang kita, pemaparannya ini adalah hukum syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian di ayat An-Nisa ayat 14 tadi, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batas dari aturan-aturan Allah ini, maka tempatnya di neraka jahanam. Paham? Nah sekarang kadang orang berusaha bagaimana dia mendapatkan, akhirnya dia menempuh cara atau mengambil hukum yang ada seperti hukum kompilasi hukum Islam dan yang lainnya untuk apa? Untuk mendapatkan hak yang bukan haknya. Paham? Mendapatkan hak yang bukan haknya. Maka bagaimana kalau seperti ini? Ini kembali lagi kesadaran orang. Apakah dia sadar atau tidak? Contoh dalam kasus perceraian Pak, baik itu cerai hidup atau cerai mati,
dalam hukum kompilasi Islam, di mana harta yang dihasilkan oleh suami semasa bersama istrinya itu nanti harus dibagi dua. Sementara di dalam agama kita, harta suami tidak ada campur tangannya dengan harta istri. Bukan harta istri, terpisah. Paham? Kecuali si istri tadi memang dia ada punya penghasilan terus digabungkan. Nah, baru di sini ambil jalan tengah, yaitu islah, dibagi dua. Paham? Dalam kompilasi Islam, Pak, pokoknya istri jadi rumah tangga saja, suami yang ngumpulin uang, ketika nanti cerai gona gini. Padahal di dalam Islam nggak ada istilah apa? Gono gini. Semua ya harta dia, bukan harta bersama. Nah, begitu juga dalam sistem pembagian warisan ini. Kalau Anda tidak mau menjalankan, ya siap-siap saja mendapatkan hukuman. Itu saja, selesai. Kalau Anda tidak sadar ingin mengambil hak yang bukan hak Anda melalui hukum-hukum yang diterapkan oleh manusia, itu ya silakan. Nanti ada pengadilan di padang mahsyar yang itu Anda tidak bisa lagi membela diri. Nah, gitu Pak. Intinya kita sebagai seorang penganut agama Islam ya sudah sadar akan putusan ilahi ini. Yang kedua tadi tentang ini anak di luar nikah. Ini memang Pak terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah anak ini nanti disandarkan kepada ayah nasabianya ataukah tidak gitu. Kalau dalam mazhab Hambali ini tidak boleh disandarkan. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya meskipun dia nanti yang nikahi perempuan ini. Paham, perempuan yang hamil di luar nikah ini. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak boleh dinikahi karena sedang menjalani masa iddah. Allah berfirman di surah At-Talaq, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah melahirkan, sehingga dia tidak boleh dinikahi. Itu mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i Pak ini lebih bagus, dan ini yang diterapkan di Indonesia kita, di mana kalau ada orang wanita hamil di luar nikah dan yang nikah ini yang menghamilinya, maka sah pernikahannya, anaknya nanti disandarkan kepada ayahnya, ayah biologisnya. Nanti dia boleh menjadi wali nikahnya kalau anaknya perempuan dan saling mewarisi satu sama lain. Paham? Yang jadi masalah kalau bukan dia yang menghamili, terus dia yang menikahi. Istilah kalau orang Bugis apa Pak? Pasamposiri, penutup malu. Bukan dia yang menghamili, orang lain. Maka nanti ini baru tidak disandarkan kepada ini karena memang bukan ayah biologisnya. Gitu Pak. Enggak ada lagi ya? Nah, di mana itu Pak? Apa keputusannya notaris? Nah, dalam Islam anak angkat tidak dapat. Paham? Dia tidak dapat sama sekali karena tidak ada yang menghubungkan, tidak ada nasabnya, tidak ada pernikahan. Nah, gitu. Tidak ada perbudakannya sehingga dia tidak punya hak di situ. Kayak kemarin Dorce Gamalama gitu Pak ya. Dia punya anak angkat, dia kaya raya. Maka dia buatkan dulu sebelum meninggal dunia, dia notariskan dulu semua harta-hartanya untuk ini. Karena dia tahu enggak gitu. Maka si anak ini nanti dia ngambil yang bukan haknya. Karena dia bukan anak kandung, dia anak angkat. Anak angkat itu kayak orang lain. Cuma dia diangkat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.